Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di segmen Market Buzz ini kita akan berbincang bersama dengan analis ada Pak Henry Widiantoro, investment specialist RDK Elite Sekuritas. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk menyimak beberapa agenda berikut ini. Ada agenda ekonomi dan juga agenda emiten serta update dari Bursa Asia. Ada klaim pengangguran berkelanjutan dari Amerika Serikat, indeks harga konsumen dari Eropa, kemudian penjualan retail dari Jerman dan beberapa agenda ekonomi lainnya dari Jepang, Korea Selatan juga ada pemirsa ya, dan dari China PMI manufaktur. Kita lihat bergeser ke agenda emiten dari dalam negeri. Cukup banyak agenda emiten didominasi oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dari ABDA, kemudian ada BAPI, NINE, TNCA, INPP, NCKL pemirsa, kemudian ada KLAS. Sementara pembayaran dividen tunai setidaknya oleh dua emiten ada ASII dan PPGL, serta ex dividen tunai interim dari CNMA dan DVLA. Kita lihat update dari Bursa Asia pada pagi hari ini, apakah seiring dengan bursa global cenderung melemah. Dan ya mayoritas melemah, khususnya Nikkei turun 0,53%, Kospi 1,22%, Hang Seng Hong Kong naik 0,54%. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Pak Henry Widiantoro, investment specialist RDK Elite Sekuritas. Selamat pagi Pak Henry. Selamat pagi Mbak Prisa. Baik, kalau kita lihat dari Bursa Asia dan penutupan bursa global ini kan cenderung melemah. Dan indeks harga saham gabungan sudah 6 hari beruntun mengalami pelemahan. Sejauh mana Anda melihat peluang IHSG untuk rebound dan apa yang membuat IHSG belakangan kok turun terus? Baik, terima kasih Mbak. Kalau kita lihat ya, selama sepekan terakhir IHSG mengalami koreksi, di mana aksi koreksinya ini kalau saya lihat dari transaksi yang ada, mayoritas dilakukan dikarenakan karena adanya aksi lego oleh asing ya. Asing melakukan penjualan di saham-saham big cap, terutama saham-saham perbankan yang mana pada dasarnya investor dari global itu cenderung untuk mengamankan posisinya di tengah ketidakpastian global. Ketidakpastian itu berkaitan dengan apa namanya pemilu US, The Fed yang minggu depan akan diputuskan dan sebagainya. Nah, bagaimana change-nya untuk hari ini? Nah, kalau kemungkinan change hari ini IHSG akan bergerak cenderung untuk mix konsolidasi sih dengan range pergerakan yang saya lihat di sini tendensinya akan bergerak di level 75 hingga 76 di area Baik, tersebut sih. IHSG saat ini dalam jangka pendek sedang dalam tren apa? Jangka pendek sedang berada pada tren bullish, bullish maksud saya ya, di mana tren tersebut bagian dari koreksi yang kemarin yang tadi saya katakan mengenai net sell dilakukan oleh asing, Pak. Baik, masih banyak ketidakpastian. Boleh disampaikan Yap. kembali trennya, tren apa? Bearish, Mbak. Oh, bearish. Ya, betul. Baik, Secara jangka pendek, namun secara jangka pendek. ada momentum untuk melakukan rebound tipis sih, konsolidasi. Nah, dari dalam negeri kan sebenarnya banyak laporan keuangan, khususnya dari Ya. perbankan kemarin terbaru Bank Mandiri Mm-mm. laba bersih 42 triliun rupiah, naik 7,55% kuartal ketiga. Berarti yang sudah rilis diantaranya ada BCA, BRI, Mandiri, kemudian juga ada BRIS. Kita ke Yap. Mandiri terlebih dahulu. Apa yang Anda highlight Hmm. dari kinerja Bank Mandiri kali ini? Bank Mandiri ya, di mana kalau kita lihat Bank Mandiri ini cukup menarik dari sisi kinerja keuangan, di mana dia itu kan mengalami penguatan dari sisi bottom line, laba bersihnya, di mana itu sesuai dengan ekspektasi pasar, bahkan lebih dari ekspektasi pasar. Karena pada dasarnya di Q3 ini mayoritas para pelaku pasar expect bahwasanya mungkin ada penurunan dari sisi laba bersih, namun ternyata di atas ekspektasi pasar. Selepas itu juga untuk Bank Mandiri, ini menariknya lagi adalah Bank Mandiri mampu apa? Mampu menahan cost of capitalnya, di mana saat ini terjaga di level 0,9%. Target manajemen kan sebelumnya di bawah 1% ya, yang mana hal ini juga hal yang sangat bagus untuk perbankan di Indonesia, di mana ketidakpastian dan ada resiko NPL yang naik itu tinggi ya, dan Bank Mandiri masih mempertahankan kinerjanya dengan kinerja yang cukup bagus. Berarti Terus kemudian kita lihat, bisa dikatakan ini sesuai ekspektasi ya? betul, sesuai ekspektasi pasar. Bahkan pertumbuhan kreditnya pun juga demikian. Kita lihat menarik di atas 20% ya. Yang mana ini sesuai dengan ekspektasi pasar sih. Baik, beberapa yang sudah kami rangkum mengenai rilis kinerja keuangan kuartal ketiga dari Hmm. emiten perbankan mungkin bisa Anda saksikan juga di layar. Di antaranya adalah BRI.
itu mencapai 45 triliun naik 2,4%. Kemudian Bank Hmm. Mandiri 42 triliun naik 7,55%. Kemudian BCA 41 triliun naik 12,8%. Bank Syariah Indonesia atau BRIS 5,11 triliun naik 21,67%. Secara persentase paling tinggi adalah BRIS. Tapi dari empat emiten ini, mana yang menarik untuk Hmm. kita berinvestasi dengan melihat kinerja keuangannya? Kalau kita tarik kesimpulan dari rilis kinerja yang minggu ini dirilis ya, saya menarik kesimpulan bahwasanya Bank Mandiri dan Bank BCA itu sebenarnya mempunyai kinerja yang baik dan juga potensi uptrend jangka panjangnya itu akan lebih sehat, lebih kuat di situ ya. Di tengah jangka pendek mungkin masih akan cenderung konsolidasi karena asing itu masih ada potensi untuk melakukan net sell di tengah ketidakpastian global saat ini ya. Dari sisi kinerja untuk Bank Mandiri, Bank dan Bank BCA ini kita lihat ada kestabilan dalam hal apa? Dalam hal kualitas aset ya dan kinerja keuangannya. Dia masih bisa growth di tengah bank-bank lain banyak yang growth-nya tuh tipis. Baik, kita ke Bank Mandiri kalau demikian ya. Kalau kita lihat Ya. pergerakan dari Bank Mandiri jangka pendek Mhm. sebenarnya cenderung melemah ya. Jangka Ya pendek itu kalau betul. 1 bulan turunnya 4%, tapi kalau 3 bulan Mhm. sebenarnya masih menguat 5,47%, year to Ya, date-nya benar. 11%. Nah, range Mhm. seperti apa yang bisa kita manfaatkan kalau misalnya kita mau masuk ke Bank Mandiri atau sudah punya Bank Mandiri? Oke, ini kan karena kondisi saat ini ya, tekanan asing masih lumayan tinggi di sektor perbankan. Dan mungkin strategi yang bisa kita gunakan saat ini adalah buy and weakness ya, atau beli di bawah aja. Dimana kalau kita lihat ya, peluang yang ada di sini kita bisa manfaatkan untuk buy and weakness atau beli di bawah di harga kurang lebih 6.500 sebagai level untuk antri bawahnya dan kemudian level MA 200-nya yaitu di level 6.700 untuk level antrian atasnya. Oleh Baik. karena itu kita pastikan gunakan dua range itu ya untuk apa namanya mengoptimalkan peluang yang ada sih saat ini. Baik, jadi bisa buy on weakness atau kalau sudah break di Mm-mm. atas itu ya MA strateginya 200 betul. untuk Mm. Bank Mandiri. Boleh diulangi tadi MA 200-nya di posisi berapa Pak Henry? MA 200-nya saat ini berada di level 67 6730 6750 antara itu. Berat, 6750 lebih tepatnya. nah, saat ini kan break di 6750 penutupan perdagangan Yap, kemarin. Jadi kalau tunggu benar. dulu ya, kalau hari ini berhasil break di atas level itu baru Break. masuk ya. Baik. Betul sekali. Itu level konfirmasinya. Kalau BCA tadi Anda bilang juga BCA. BBCA. Kalau BBCA ya, Mbak, kita cermati bersama di sini kemarin terjadi gap down di situ untuk BCA karena penjualan asing lagi yang terjadi kemarin 2 hari berturut-turut. Kita manfaatkan strategi yang sama yaitu buy and weakness atau beli di bawah aja ya, yaitu di harga kurang lebih support pertama di level 10.100 sebagai level supportnya 10.100. Dan then ketika dia mampu bounce back di atas level tersebut, kita targetkan bisa kembali ke level MA 50-nya di level kurang lebih 10.500 untuk jangka pendeknya. Baik. Namun overall strateginya buy and weakness untuk BBCA. Bionics untuk lebih tepatnya perbankan, tapi Anda meng-highlight Hmm. Bank Mandiri dan juga BBCA. BBCA ini Ya. lagi gap down, jadi bagus untuk kita Hmm. beli lagi ketika turun ke 10.100 dan ada peluang besar ke sana dulu begitu ya, seiring aksi net Ya sell asing betul. yang masih cukup masif di blue chips khususnya perbankan. Ada target terdekat 10.500, kalau misalnya berhasil break 10.500, mungkin ada peluang balik lagi ke 10.800-an yang menjadi level tertinggi 1 minggu terakhir. Oke, kalau kita lihat level terdekatnya ketika dia berhasil bounce back ya, level terdekat yang saya cermati di sini adalah level 10.600 terlebih dahulu, Mbak. Di mana itu 10.600 terlebih dahulu. sebagai level resisten pertamanya. Baik, strateginya adalah buy on weakness. Kita bergeser ke terkait dengan laba bersih juga. Telkom, Mhm. emiten blue chips yang lain ya. Ada Telkom justru Ya. turun 9% menjadi 17,67 triliun rupiah periode Januari hingga September 2024. 9% ini bisa dikatakan cukup cukup besar ya. Ya, cukup besar kalau kita lihat untuk apa namanya Telkom ya, di mana average-nya kan di range gitu sih sebenarnya sih. Tapi melihat portofolio investasi dia dan penjualan dia yang relatif lebih kecil ini apa namanya besar sih dari sisi penurunan growth-nya. Bagaimana rekomendasi Anda kalau kita investasi di Telkom? Kalau Telkom saya lihat masih apa namanya menarik untuk kita, bentar ya. Kita Kem- lihat supportnya terlebih dahulu ya. Support pertamanya yaitu di level 2.860 di mana strategi yang bisa kita gunakan untuk Telkom adalah apa namanya buy ketika
buy and weakness juga, namun ketika ini udah tipis buy and weaknessnya di level 2850 ya. Ketika dia mantul di level 2850 kita bisa akumulasi buy untuk Telkom karena ini patternnya cenderung konsolidasi sideways ya. Namun tahap sekali lagi ini karena kinerjanya kurang gitu impresif. Kalau dia itu nembus level 2850 ya, ada tendensi dia itu akan turun ke level 227 atau level 27 ya lebih tepatnya, sorry. Telkom ini 27. lebih cocok untuk jangka waktu seperti apa sih? Karena kalau kita lihat 1 tahun Hmm. terakhir atau ya dari awal tahun aja sampai saat ini, year to date itu turun 26,58%. Berbicara mengenai Ya, 1 tahun juga turun 22%. Anda lebih sarankan Telkom ini bisa di-keep untuk medium to long atau sebenarnya bagaimana? betul. Kalau kita lihat ya, Telkom cenderung untuk invest jangka menengah sih di sini. Karena saya lihat bahwasanya sentimennya ini relatif cenderung bagus untuk industri telekomunikasi ya, mengenai adanya merger konsolidasi beberapa perusahaan telekomunikasi yang mana ketika dia itu merger eh, harga bisa lebih tidak terlalu perang harga di situ sehingga omsetnya bisa terjaga, bisa diprediksi. Namun kalau misalnya provider telekomunikasi banyak di sini kan ada masalah di harga yang cenderung kompetitif, Mhm. namun bisa menekan laba bersihnya. Baik, itu dia untuk Telkom ya. Kalau di-compare dengan Indosat, ini kan ISAT justru melambung tuh untuk Ya. kinerjanya 39,2% menjadi Mhm. 3,87 triliun. Memang kalau dari segi nilai tidak sebesar Ya. Telkom yang 17,67 triliun, tapi kalau dari segi pertumbuhan laba Mhm. bersih ISAT tumbuhnya jauh, hampir 40%. Semenarik Betul. apa Nah, Indosat? jadi kalau saya lihat ya, investor itu cenderung lebih menyukai growth daripada besaran dari laba bersihnya. Karena scale up bisnisnya kan berbeda di sini ya. Sehingga saya rasa pertumbuhan yang lumayan signifikan di level 40% adalah pertumbuhan yang bagus ya. Hmm. Terus selepas itu ya, namun ada sedikit catatan bahwasanya ISAT ini dari si ARPU ya. ARPU itu average revenue per usernya yang kita bisa lihat di sini mengalami penurunan sehingga apa namanya tendensinya itu dari si laba bersih full year-nya itu akan turun juga. Tapi seperti yang tadi saya katakan mengenai Telkom, ini industri telekomunikasi sedang konsolidasi. Banyak yang mau merger. Dan ketika mau merger, harga operator seperti Telkom, Excel dan sebagainya itu bisa lebih mengendalikan harga, nggak ada price war di situ. Sehingga ketika itu dilakukan, yang katanya mungkin awal tahun depan itu terjadi, maka revenue bisa akan kembali ke boost lagi ya, bisa Baik. trigger untuk naik lagi, sehingga itu hal yang bagus untuk industri telekomunikasi. Ada informasi terbaru mungkin antara siapa nih yang akan merger paling cepat di awal tahun 2025 mendatang? Eh, Jika saya lihat berita yang ada ya, mungkin besar di sini antara Excel dan Fren ya, karena tapi manajemen juga sempat bilang bahwasannya udah sampai tahap due diligence di sini ya, MOU tahap MOU di situ. Makanya ketika ini terjadi ya, baik lagi saya katakan akan cenderung bagus untuk industri pada telekomunikasi. Kendati dari sisi konsumen kita akan sedikit berat dari sisi spending yang kita keluarkan ketika operatornya itu bisa mengendalikan harga suka mereka. Tapi untuk saat ini sambil menanti realisasi tersebut, kita lihat masih cenderung konsolidasi. Jadi mungkin Ya, tahan diri dulu ketika ingin masuk ke hmm, emiten-emiten telekomunikasi tadi begitu ya. Kalaupun mau ya, masuk ya dengan peluang-peluang yang memang tidak terlalu lebar ya. benar. Oke, rekomendasi saham pilihan kami hadirkan nanti pemirsa usai jeda dan juga update pembukaan perdagangan sesi pertama tetaplah di Market Bus. Terima kasih Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan investment spesialis RDK Elite Sekuritas, ada Pak Henry Widiantoro. Baik, sambil kita menanti pembukaan perdagangan sesi pertama, kami akan mengajak Anda untuk membahas emiten blue chips lainnya yang juga sudah merilis kinerja kuartal ketiga 2024. Ada Astra Hmm. International, labanya naik tapi tipis 0,63% di 25,85 triliun rupiah. Dengan laba 0,63% ini cukup wajar ya untuk Astra atau bagaimana Pak Henry melihatnya? Kalau saya melihatnya malah eh, di atas ekspektasi ya. Saya berpikirnya bahwasannya nggak ada growth untuk kuartal 3 ini untuk Astra yang melihat penjualan mobil secara umum itu turun di situ ya. Namun pertumbuhan yang terjadi di Astra ini menurut saya itu hal yang positif sih gitu kan.
Oh, karena justru Anda di luar melihat ekspektasi pasar sekali. tidak akan ada growth, lebih ke stagnan begitu ya, tetapi ada Betul, betul. pertumbuhan, tipis di Mm-mm. sana itu untuk Astra sudah luar biasa gitu ya untuk periode kali Betul, ini. betul. Baik, Betul, betul. Astra pagi hari ini tepat pukul 9 naik 1,44% di 5.275, mungkin banyak yang mengapresiasi juga rilis kinerjanya. Bagaimana sih strategi berinvestasi di ASII? ASI ini kan ke depannya tantangannya sangat besar ya. Dalam hal ini banyak sekali mobil-mobil produsen dari China yang harganya lebih kompetitif itu akan masuk di situ ya, sehingga mungkin akan sedikit mengurus pangsa pasar Indonesia. Kita lihat BYD aja sekarang kan apa namanya, BYD itu pangsa pasarnya udah top 10 di Indonesia ya, dan dia itu baru pemain baru ya. Oleh karena itu mungkin ASI kalau kita gunakan untuk jangka panjang agak cenderung risky ya, agak Ah, cenderung risky. Oleh karena itu mungkin saya sarankan untuk swing aja, manfaatkan momentum atau euforia yang ada saat ini ya. Melihat asing yang belakang ini juga ternyata masih masuk ya. Kita rekomendasikan untuk trading buy sebenarnya untuk swing ASI dengan target kurang lebih 5.400 sebagai level resisten pertama, and then level yang kedua adalah 5.600 sebagai level resisten kedua untuk Astra Internasional. baik. Ada tahanan yang perlu dicermati kalau untuk swing kira-kira peluang akan membalikan arah lebih ke arah downtrend kalau misalnya di level berapa? Kalau kita lihat satu pekan sih level terendahnya 5.050, Hmm, 4.900. oke. Oke, ini di sini Astra sebenarnya kalau dari tren ya, ini kita lihat dari EMA 20, 50 dan 200-nya ini sedang berada pada fase uptrend. Dan uptrendnya masih uptrend yang tipis-tipis, ini baru memulai uptrend gitu kan, secara teknikal gitu ya. Namun di sini perlu dilihat kembali bahwasanya udah deket dengan EMA 200 sebagai level tahanannya, yaitu di level 4.900 di situ. Patut diwaspadai sebenarnya. Kalau Astra Internasional dia tuh menembus ke bawah di level 4.900. Ada Baik, tendensi ASI akan melemah downtrend lagi. Namun kalau terjaga di atas level itu saya rasa sih masih aman. 4.900 ya Yap, yang harus betul. menjadi warning. Kalau untuk invest Mm-mm. agak medium to long saat ini Anda bilang agak berisiko ya Mm-mm. untuk Ya, ASI. betul. Lebih ke swing saja Mm-mm. memanfaatkan peluang Swing aja, betul. ya pembelian asing yang lagi masif di Astra.